sekarang adalah tentang power atau kekuasaan, ya. Apa sih kekuasaan? Nah, kekuasaan juga ada di dalam kelompok, ya. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi atau mengendalikan orang lain, ya. Jadi kita akan melihat nih kekuasaan itu apa aja gitu, ya. Kekuasaan ini kalau menurut saya sih bisa bisa kita peroleh, ya. Kalau menurut saya sih semua orang kalau menurut saya harusnya sadar tentang kekuasaan apa yang kemudian dia bisa bisa punya gitu. Semua orang harus punya kekuasaan kalau menurut saya, ya. Coba kita lihat kekuasaan apa saja yang bisa dimiliki oleh seseorang. Ini adalah jenis-jenisnya, ya. Yang pertama adalah legitimate power, ya. Power yang terlegitimasi, ya. Yang kayak apa? Yaitu kekuasaan yang diberi, ya. Misalnya jabatan atau tadi peran formal. Peran formal dalam kelompok itu adalah legitimate power karena dia udah diserahi tugas sebagai ketua kaitannya dengan sebuah pekerjaan atau tugas dalam kelompok, misalnya dia adalah ketua kelompoknya pada saat itu, maka peran yang diberi secara formal tadi membuat kekuasaan yang terlegitimasi, ya. Jadi dia bisa dong mengarahkan orang, ya. Dia boleh dong memerintah orang, gitu kan? Kaitannya dengan power yang terlegitimasi, ya. Kemudian ada juga referent power. Power yang kayak apa? Kalau yang pertama tadi tentu saja nggak semua orang bisa dapat dong, ya kan? Nggak mungkin dong yang namanya pemimpin ada 2 atau 3 atau 5 orang yang jadi pemimpin, kan enggak lah, ya. Pemimpin itu ya satu, presiden aja satu, itu kecuali ada wakilnya, ya. Jadi legitimate power untuk uh, uh, sebuah kelompok juga biasanya cuma satu, seorang gitu ya. Jadi tentu saja agak sulit legitimate power itu dimiliki oleh semua orang, ya. Tetapi kalau yang kedua ini adalah power yang namanya referent power. Yang kayak apa? Yaitu tentang ketertarikan antar pribadi, ya. Anda juga bisa dong mendapatkan power ini, ya. Yang kayak apa? Yang membuat Anda jadi orang yang menarik gitu. Menarik dari apa? Ya banyak banyak hal yang bisa Anda lakukan terkait bagaimana Anda menjadi orang yang menarik. Karena Anda juga sama mau melakukan sesuatu, ya, atas keinginan seseorang, because orang itu menarik hati Anda, ya nggak sih? Ketika seseorang itu Anda anggap menarik, maka apapun yang diinginkan oleh orang itu akan Anda ikuti. Nah, itu adalah referent power. Tapi itu bisa dibalik. Kalau begitu, saya juga bisa dong memiliki referent power as long as Anda menyadari bahwa Anda harus menjadi orang yang menarik, gitu kan ya. Yang kayak apa orang yang menarik? Ya tentu saja Anda boleh pilihlah apa yang Anda bisa gitu. Ya. Dari cara Anda berbicara misalnya, dari kebaikan Anda, ya, membangun hubungan antar pribadi yang baik, ya. Nah, cara-cara tadi atau mungkin bisa jadi bagaimana cara Anda berpakaian, bagaimana cara Anda membawa diri di dalam kelompok, itu juga bisa menimbulkan daya tarik yang membuat orang akan mengikuti apa yang Anda inginkan because Anda memiliki daya tarik itu, gitu ya. Jadi tentang referent power could be orang lain yang memiliki referent power itu yang membuat Anda mengikuti apa yang dia mau, atau sebaliknya, ya. Anda juga bisa dong memiliki referent power as long as Anda menyadari itu dan membuat Anda menjadi orang yang menarik dalam hal apapun. Bisa jadi ya tadi yang saya katakannya, cara Anda berkomunikasi, cara Anda membawa diri, cara Anda berpakaian, cara Anda, dan banyak-banyak lagi, ya. Cara Anda merespon itu juga kan bisa menarik orang, ya. Merespon sebuah situasi gitu kan. Meresponnya seperti apa dan orang akan mengagumi Anda because of cara Anda merespon terhadap sebuah situasi. Itu juga referent power yang bisa kita ambil kalau kita mampu, ya. Sekarang apalagi yang ketiga adalah power dari sebuah keahlian, ya. Nah, tentu saja bisa jadi ini juga kita bisa ambil, ya. Kalau Anda pikir misalnya Anda adalah seorang mahasiswa, ya. Anda bisa apa sih sebagai seorang mahasiswa gitu?
Nah, ini Anda harus berebut nih, ya. Expert power ini harus berebut. Misalnya, oh, aku harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris more than others. Nah, ketika Anda memiliki kemampuan bahasa Inggris more than others, disitulah keahlian Anda punya. Expert power, ya. Anda memiliki relationship misalnya, ya, kemampuan Anda berkomunikasi yang baik gitu, ya, dengan dosen misalnya. Itu juga sebuah keahlian karena nggak semua orang, ya kan, memiliki keahlian itu gitu. Nah, itu juga adalah expert power, ya. Ya tentu saja kalau kayak dosen kayak Bu Pur nih, ya, ya balik lagi sih kepada mahasiswa saya, apakah saya dianggap memiliki keahlian itu, dan itu adalah power buat saya. Tapi tentu saja kalau dalam diri saya sekarang, setidaknya yang Anda juga tahu, saya adalah kaprodi ya, maka itu adalah legitimate power buat saya. Ini contohnya yang sangat pribadi gitu ya, supaya gampang aja kan. Legitimate power itu apa? Ya, tentu saja ini sangat organisasional ya. Nggak apa-apa juga karena mata kuliah ini juga Anda terima dalam sebuah semester, so mudah-mudahan Anda nggak confused dengan ini karena kita juga bicara tentang power ini ya di komunikasi organisasi ya. Jadi saya yang katakan tadi tentang keahlian gitu kan, keahlian saya sebagai dosen komunikasi organisasi misalnya, atau sebagai dosen komunikasi kelompok, atau sebagai dosen yang lainnya yang Anda tahu lah ya, komunikasi massa barangkali juga kan. Nah, ini Anda yang menilai ya, apakah saya memiliki power sebagai seorang ahli di bidang itu. Tapi yang jelas satu hal yang saya punya adalah legitimate power because saya adalah kaprodi. Ya, kira-kira seperti itu. Expert power itu bisa dicari. Bahkan oleh seorang tenaga kebersihan sekalipun, misalnya ya, orang yang suka ngepel tuh, misalnya pembantu misalnya, itu juga dia bisa jadi memiliki power sebagai expert power in some degree ya, karena keahlian menata rumah juga kan nggak semua pembantu itu punya keahliannya kan, dan kita sebagai orang yang punya rumah, punya pembantu rumah tangga akan sangat kehilangan pembantu kita ketika misalnya mudik lebaran atau hal yang lain yang membuat dia harus away from our house, itu Anda akan berasa banget kehilangan because si pembantu tadi ternyata memiliki expert power, keahlian apapun itu ya. Seorang sekretaris juga ternyata bisa memiliki expert power ketika dia memfiling surat-surat sedemikian rupa ya, dia punya template untuk membuat surat itu ada di di sebuah folder, misalnya folder apa dan seterusnya ya, kemampuan memformulasikan sebuah surat dengan cepat ya, memenuhi keinginan atasan misalnya dan seterusnya. Ini adalah expert power yang dimiliki oleh seorang sekretaris bahkan ya. Jadi menjadi apapun juga sih menurut saya kita harus ambil itu, harus menjadi yang the best ya. Kalau Anda adalah mahasiswa, best-nya yang kayak apa? Karena itu juga bagian dari keahlian yang Anda kemudian miliki sebagai power yang Anda punya. Yang saya contohkan tadi sih misalnya tentang bahasa Inggris gitu ya. Dan bisa jadi banyak-banyak hal lagi. Jagoan bikin poster misalnya gitu ya. Nah, ini juga expert power loh gitu ya, yang Anda harus upayakan ambil itu ya. Karena itu akan membuat Anda berbeda ya dari yang lain. Yang keempat adalah reward power, yaitu kemampuan memberikan penghargaan ya. Reward power tuh yang kayak apa? Ini juga bisa Anda lakukan ketika Anda bisa membantu. Orang yang suka membantu membuat orang mencapai keinginannya. Ya, itu adalah reward power yang kemudian dimiliki oleh seseorang. Ya, misalnya ada seseorang yang kesulitan bayar kuliah misalnya gitu ya. Aduh, aku harus kemana nih gitu, aku akan telat bayaran nih, aku akan telat bayar UKT. Terus nanti seseorang kemudian akan mengambil peran ya. Sebetulnya sih di sana dia ingin mengambil reward power. Aku tahu, gue anterin ya, kamu
menemui Pak Manajer. Oh, kok Pak Manajer sih? Emang kamu kenal sama Pak Manajer? Ayolah. Terus diantarkanlah ke Pak Manajer dan seterusnya, dan dia mendapatkan apa yang diinginkannya, misalnya pengecualian, penangguhan, dan seterusnya. Maka orang yang mengantar tadi, orang yang membantu, mempertemukan dan memudahkan ya mahasiswa ini, dia akan mendapatkan power